Fahri, dia itu memang dari kelas 1 ada kebutuhan khusus, terutama yang pendengaran. Sebenarnya nggak cuma pendengaran, banyak hal juga, tapi salah satu yang paling dominan banget ya pendengarannya. Itu memang dua telinganya atau salah satu? Kalau saya rasa sih satu, cuman kan berpengaruh. Kalau misalkan gurunya sedang menerangkan, pasti dia juga kalau cuma satu pun terus ada teman yang ngobrol, pasti dia susah menyesuaikan. Terus kalau respon terhadap misalnya ibu memberi materi, bu, responnya apa bu dari si Fahri ini? Ya kadang bengong aja, kadang dipanggil juga Fahri, dia hanya bengong. Tapi lama-lama disebut sama teman baru dia dibantu sama temennya gitu ya bu ya? ada bantuan dari teman. Berarti ngeganggu fokus ya bu? Ya sebenarnya keganggu banget lah. Terus ketika sama temennya gitu bu, maksudnya kayak lagi main sama temennya itu, apakah dia juga kurang gitu, maksudnya apa interaksinya sama temen-temennya gitu loh bu? Ya susah juga interaksinya. Jadi dia lebih dominan ke diri sendiri ya bu? Iya, kadang dia lari-lari sendiri, ganggu-ganggu temennya. Cuman kalau untuk ngobrol atau interaksi sama temennya yang ngobrol bareng-bareng itu dia jarang. Dia lebih kayak ganggu temen yang lain gitu. Tapi kalau untuk ngobrol suara lancar deh bu? Lancar. Kalau untuk suara dia keras juga bisa. Cuman kalau dalam pembicaraan juga dia kurang lancar sih sebenarnya. Mungkin faktor dari pendengaran sih itu paling utama. Terus kalau dalam belajar itu bu, maksudnya langsung merangkap nggak sih sebenarnya dia tuh? Enggak gitu. Karena memang dia kurang tadi. Selain dia kurang dalam pendengaran, dia juga memang kurang dalam banyak hal. Ini sangat-sangat anak spesial gitu di sini. Makanya kami Dewan Guru juga karena anak ini punya kekurangan tersebut, kita nggak meninggalkan anak itu gitu. Maksudnya nggak tinggal kelas, jadi kita naikkan terus karena dia memang anak yang benar-benar berkebutuhan khusus. Kalau untuk cara penanganannya bu, ada nggak? Misalnya dia pembelajaran lebih beda daripada teman-teman yang lain? Jelas, kadang saya sebagai wali kelas dipanggil ke depan anaknya, khusus duduk di samping saya, kadang saya dikte dia pelan-pelan, saya arahkan gitu. Beda kalau dia duduk bersama teman-temannya rame-rame, nggak akan fokus gitu. Karena yang dekat bersama saya juga dia jarang fokus. Dia memang bener-bener udah yang berat itu ya bu ya, apa gimana? Ya kalau sebenarnya kalau bilang berat ya mungkin nggak terlalu berat tapi tidak terlalu ringan juga, dia di pertengahan. Tapi mungkin karena dia juga kurang di yang banyak hal, akhirnya dia juga pendengarannya juga makin berpengaruh. Iya, berpengaruh banget. Tapi itu cuma salah satu ya bu ya, berarti nggak tuli ya? Nggak, kalau dikatakan tuli enggak, dia masih mendengar sama-sama. Kalau kita panggil keras gitu enggak. Tapi dia maksudnya nggak yang minder itu atau Mbak anaknya sangat-sangat percaya diri. Kalau untuk Fahri ini anaknya percaya diri banget, terus juga sering bersih kelas. Nah itu kelebihan dia. Walaupun dia kurang, maksudnya dia punya kekurangan, tapi kalau dia untuk membantu gurunya, dia cepat banget. Apa disuruh apa, diminta tolong bantu apa, dia cepat. Karena memang ada kandungnya dan dia tuh nggak pede karena adanya kekurangan dia gitu kan? Ya sebenarnya dia tuh tipe anak yang cengeng. Sebenarnya sering nangis juga dulu di kelas kecil, tapi semakin dia besar, semakin dia mungkin udah menerima keadaan, sekarang dia lebih percaya diri. Kalau untuk dalam menjawab pertanyaan kelompok bu, dia susah untuk membaur di kelompok? Susah. Jadi dia apa-apa penilaiannya Mandiri. Dia nggak bisa digabung dengan kelompok karena di sini kan nggak semuanya anak itu berkebutuhan khusus, karena kan di sini SD negeri bukan SLB kan. Jadi ya mau gimana pun ya kita juga harus kayak penyetaraan dengan yang lain. Kalau si Fahri ini memang saya juga nggak pernah untuk dia kerja kelompok atau gabung sama teman-temannya, selalu sama saya. Berarti memang dibedakan, tapi dibedakan dalam hal positif ya bu ya, bukan maksudnya dijauhin atau dibiarin itu enggak. Memang ada pembelajaran pribadi. Namanya penanganan semangat buat cerita ya. Mungkin itu aja sih bu pertanyaan dari kita. Maaf ya udah mengganggu waktunya. Apa-apa. Jadi kalau untuk pembelajaran sehari-hari
dia gimana, cara interaksi dengan guru, teman. Boleh banget.